Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 7 Maret 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Lukas 7 ayat 1-10. Lukas 7 ayat 1. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada 2 prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah respon iman. Dari manakah datangnya iman kepada Yesus Kristus? Firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaan kemudian, apakah orang yang mendengar firman Tuhan otomatis akan memiliki iman kepada Yesus Kristus? Kisah seorang perwira di Kapernaum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan yang berkuasa atas semua manusia serta mengasihi semua manusia. Sebagai orang di luar bangsa Israel, perwira tersebut merasa tidak layak di hadapan Yesus. Ayatnya ketiga dan 6. Tetapi justru perasaan tidak layak itulah yang membuat ia dilayakkan oleh Yesus, bahkan mendapat pujian darinya, ayat yang 9. Apa rahasia dari semua ini? Pertama, perwira tersebut telah mendengar tentang Yesus, ayat yang ketiga, yang kemudian percaya akan segala sesuatu mengenai cerita tentang Yesus. Jadi, perwira itu mendengar dan percaya. Kedua, dengan percaya akan Yesus, dengan percaya akan kuasa Tuhan Yesus, perwira itu merasa tidak layak di hadapan Yesus. Jadi perwira itu sungguh merasakan kebesaran Tuhan Yesus dan betapa kerdilnya dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dapat dikatakan bahwa firman Tuhan itu sudah sangat sering kita baca dan dengar, entah dari ibadah, di gedung gereja, atau pada acara-acara lain di mana yang dilakukan kebaktian. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap firman itu? Apakah diterima dan dipercaya, atau justru menjadi beban karena tidak sesuai dengan kata hati kita? Firman Tuhan dibaca dan didengar agar kita percaya dan mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah, seberapa sering kita mendengar dan membaca firman Tuhan? Apa respon kita? Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.